Halo anak-anak ibu yang terkasih dalam nama Kristus. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada hari ini kita kembali dalam pelajaran agama Katolik. Dan semoga anak-anak ibu bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke, mari kita mulai ya. Judul pelajaran kita hari ini adalah bekerja sama dengan teman. Pelajaran yang keempat. Oke, tujuan pelajaran adalah 1. Siswa dapat menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan teman. 2. Siswa dapat menyebutkan manfaat bekerja sama dengan teman. 3. Siswa dapat menuliskan bentuk kerjasama yang berkenan kepada Allah. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberi teman-teman yang baik untuk kami, bukan hanya dalam bermain, namun juga dalam bekerja sama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak sekalian. Ini adalah permainan jungkat-jungkit ya anak-anak. Nah, kira-kira di sini ada enggak kerjasama di antara dua orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit ini? Ya, pastinya ada. Ya, kalau yang satu orang tidak mau bekerja sama, maka permainan ini tidak akan asik, tidak akan enak. Misalnya yang satu tuh nggak mau tuh, dia berdiri aja misalnya, nggak mau duduk di situ ya. Jadi permainan itu pasti tidak bisa terjadi. Jadi harus ada kerjasama. Selanjutnya ini apa ini kira-kira? Ya, kerja kelompok dalam belajar. Perlu nggak bekerja sama di dalam kelompok ini? Ya, pastinya perlu. Ya, namanya sudah kerja kelompok. Jadi harus ada kerjasama. Ya, karena satu sama lain di dalam kerjasama itu saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan, ya, saling memberi dan saling menerima. Selanjutnya, ini adalah melaksanakan tugas piket di sekolah ya anak-anak sekalian. Nah, ada yang bersihkan kaca, membersihkan meja, menyapu lantai, membereskan meja guru. Jadi pekerjaan itu semuanya akan selesai jika semuanya bekerja sama. Tidak akan selesai pekerjaan jika yang satu orang bekerja, yang satu orang mengotori ya anak-anak ya. Selanjutnya ini kerjasama gotong royong di luar kelas ya, di luar kelas. Nah, jadi bagaimana tuh jika goni atau beban yang berat itu diangkat oleh satu orang anak? Kan tidak bisa. Jadi mereka bersama-sama mengangkatnya sehingga beban itu bisa terangkat. Nah, selanjutnya gambar apa ini anak-anak? Nah, ini gambar anak yang bekerja sendirian, ya, tidak punya teman. Dia bekerja mengangkat beban yang berat itu sendirian. Wah, kasihan sekali ya. Padahal masih banyak lagi tuh, gambar yang di sebelah kiri masih banyak lagi batu bata yang harus diangkat. Apakah dia bisa cepat menyelesaikannya? Pasti tidak, dan sangat capek ya. Begitu juga dengan yang membawa dagangan ini. Dia mengangkat beban berat itu sendirian. Kasihan sekali kan kalau tidak ada teman untuk bekerja sama. Jadi anak-anak ibu sekalian, kalian sekarang jadi tahu ya
bagaimana harus bekerja sama dengan orang lain supaya kehidupan ini menjadi lebih mudah. Nah, jadi sekarang kita lihat manfaat bekerja sama. Apa saja manfaat bekerja sama? Yang pertama, menggembirakan. Kemudian pekerjaan cepat selesai, tidak terlalu capek. Kemudian tanggung jawab bersama. Selanjutnya mendapat banyak teman. Kemudian lebih bersemangat. Nah, itu manfaat dari bekerja sama. Sekarang mari kita sama-sama membaca kitab suci. Ayo, yang punya kitab suci silahkan dibuka. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagai mana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, anak-anak yang baik, apa saja nasihat Rasul Paulus dalam kitab suci itu kepada kita? Nasihat Rasul Paulus untuk kita adalah, inilah yang berkenan kepada Allah. 1. Hendaklah kamu selalu rendah hati, sabar dan lemah lembut. Yang kedua, menunjukkan kasih dengan saling membantu. Jadi itulah nasihat Rasul Paulus kepada kita semua. Nah, apa maksudnya? Oke, jadi dalam bekerja sama kita harus menunjukkan 3 sikap. Yang pertama, kerendahan hati, maksudnya adalah tidak menganggap diri kita yang paling benar dari yang lain. Yang kedua, kelemah lembutan, maksudnya adalah memiliki sikap yang penuh kasih dan cinta damai. Dan yang ketiga, kita harus menunjukkan sikap kesabaran, maksudnya adalah mampu menahan diri, tidak mengeluh, dan tidak marah. Oke, anak-anak, jadi itulah yang harus kita tunjukkan sikap di dalam bekerja sama sesuai dengan nasihat Rasul Paulus. Sekarang kita masuk ke dalam rangkuman pembelajaran. Rangkuman pelajaran hari ini adalah kasih ditunjukkan dengan saling membantu. Menunjukkan kasih dengan saling membantu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan. Inilah kerjasama yang berkenan kepada Allah. Tuhan senang kepada anak yang mau bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang sampailah kepada ibu memberikan tugas pembelajaran untuk kalian. Hal apa saja yang kamu alami saat bekerja sama dengan temanmu? Yang kedua, bagaimana hasil kerjasamamu dengan temanmu tersebut? Nah, tugas ini kamu kerjakan di buku, kemudian difoto dan kirimkan kepada ibu guru. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup. Pejamkan mata kalian, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, bantulah kami agar dapat bekerja sama dengan hati yang gembira dan
anak ibu, selamat berpisah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya anak-anak. Salam sehat.